kembali lagi bersama Mamang Arti di sini. Kita ingin melanjutkan pembahasan kita tentang analisis kompleks, ya. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang operasi sistem bilangan kompleks. Kali ini Mamang ingin melanjutkan, guys. Kali ini kita ingin melanjutkan modulus dan konjugat. Kita langsung saja 1, 2, 3, 4. Oke, ini ya. Modulus dan konjugat. Seperti yang kalian lihat di sini, guys. Ya, Mamang sudah punya definisinya, yaitu definisi 2.1 diberikan Z sama dengan A plus BE anggota C. Modulus Z didefinisikan sebagai mutlak Z, guys, sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi bagian realnya ya, angka-angka realnya yang ada yang menyusun Z ini itu dikuadratkan. Jadi kalau kita lihat ke grafiknya kemarin, Z ini, modulus Z ini tidak lain adalah panjang vektor ini, guys. Panjang vektor ini modulusnya. Jadi modulus 3 plus 2i kalau yang ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi dia sebagai panjang vektor ya. Tafsiran geometrisnya. Nah, itu. Cukup mudah bukan? Konjugat Z. Jadi konjugat Z itu definisikan sebagai A minus BI. Nah, A minus BI ini apa ya? Ini seperti yang kita bahas kemarin ya, ada konjugat. Memang kan sering bilang konjugat apa ya? Konjugat apa itu konjugat? Jadi bagian yang plusnya ini, guys, hanya ini diganti dengan minus gitu. Nah, itu konjugat. Jadi misalnya kita punya 3 plus 2i, maka konjugatnya adalah 3 minus 2i. Nah, itu. Jadi tafsiran geometrisnya konjugat itu adalah bagian hasil cerminan vektor terhadap sumbu re-nya. Ini sumbu re-nya, jadi 3 minus 2i itu berarti di sini, guys. Nah, ini panjangnya sama, guys. Panjangnya sama, cuman nanti arahnya itu jadi kayak ini. Nah, seperti itu ya. Nah, itu konjugat, guys. Oke. Lambangnya zebar ya. Zebar. Bukan zebra, bukan. Nah, ini sudah ada ilustrasinya. Kok Mamang kebalik-balik ya. Nah, seperti yang Mamang katakan tadi, ini adalah konjugat Z. Yes. Jadi, ini Z-nya. Nah, ini ada konjugat Z-nya. Jadi, Z-nya itu ke atas misalnya, maka konjugat Z-nya ke bawah. Kalau Z-nya ke bawah, maka konjugat Z-nya akan ke atas. Kayak cerminan terhadap sumbu horizontalnya, guys. Nah, seperti itu ya. Panjang vektor Z. Oh, kalau modulus itu sebagai panjang vektor, betul. Lanjut. Sifat 2.2 untuk setiap Z1, Z2 anggota C berlaku konjugat dari konjugat sama dengan dirinya sendiri. Kemudian Z1 ditambah, bentar. Benar nggak nih? Z1 ditambah konjugat Z1 itu sama dengan re Z1, betul ya? Oh, betul guys. Kemudian Z1 kurang Z konjugatnya dikurang dengan konjugatnya sama dengan im Z1. Oke, siap. Kemudian Z1 kali konjugatnya sama dengan J modulus kuadrat dari Z1. Ya. Nah, jadi kalau dikonjugatkan 2 kali, dia kembali ke dirinya sendiri. Kalau dijumlahkan dengan konjugatnya itu dapatnya re saja. Ya. Oke. Wow, berarti menarik nih, guys. Jadi ketika kita bicara bilangan real, itu sebenarnya kita bicara bilangan kompleks di mana dia adalah penjumlahan dan konjugatnya, selalu seperti itu, guys. Jadi berarti sistem bilangan real itu bisa di-regard atau dipandang sebagai sistem operasi bilangan kompleks sebenarnya, ya, dengan memandang setiap bilangan real itu sebagai penjumlahan Z1 dengan konjugatnya. Gitu ya. Nah, pusing kan? Anda pusing kan? Oke. Kemudian Z1 dikali Z1 konjugat itu ini. Kemudian dia berlaku juga ketaksamaan segitiga, guys. Z1 tambah Z2 dimoduluskan itu sama dengan Z1 modulus kurang dari sama dengan Z1 modulus Z1 maksudnya ya, ditambah modulus Z2. Oke. Kemudian next kita kita punya di sini Z1, Z2
Modulus Z1 kali Z2 sama dengan modulus Z1 kali modulus Z2. Oke. Kemudian ada lagi di sini Z1 Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Kemudian di sini 8 Z1 konjugat dibagi Z2. Z2 konjugat ya. Oh, Z1 per Z2 konjugat, guys. Ternyata konjugatnya bisa turun ke bawah. Jadi ini mohon maaf ya. Ini barnya panjang nih, panjang. Nah, konjugatnya ini, jadi yang dikonjugatkan adalah Z1 per Z2 dulu baru dikonjugatkan. Ternyata sama nilainya dengan Z1 dikonjugatkan dibagi Z2 yang dikonjugatkan. Oke. Kemudian di sini Z1 plus Z2 konjugat sama dengan Z1 konjugat plus Z2 konjugat. Oke. Kemudian Z1 modulus Z1 sama dengan modulus Z1 konjugat. Oke, siap. Perlu bukti, guys? Kita buktikan mungkin. Yang mana nih? Yang mana nih? Kayaknya yang asik ini. Kayaknya asik gimana, guys? 8 kayaknya ya. 8 ini menarik nih. Nah, 8 ya. Memang coba contohkan yang 8. Ini. Misalkan ya. Misalkan Z1 itu sama dengan X1 plus Y1, kemudian Z2 sama dengan X2 plus Y2 gitu. Maka Z1 dibagi Z2 ini asalkan ya, jadi ada catatannya dengan Z1 ini tidak sama dengan 0, tidak sama juga dengan Z2. Nah ini ya, bentar dulu nih, Z2 nya aja ya yang tidak perlu sama dengan 0. Z2 nya nggak boleh sama dengan 0 dong. Z2 tidak sama dengan 0 ya, tar pembagian oleh 0. Jadi pembagian oleh 0 itu tidak terlalu bermasalah, guys, karena dia tidak menimbulkan paradoks. Jadi biar aja diabaikan saja gitu dalam sistem bilangan. Tapi masalahnya ini imajiner ini dia menimbulkan paradoks. Mau ditinggal susah, tidak ditinggal juga susah gitu, bikin susah. Makanya kita terpaksa membuat sistem bilangan tersendiri, namanya sistem bilangan kompleks gitu, guys, ceritanya, guys. Kalau enggak malas juga, mama juga malas belajar itu. Ngapain gue belajar bilangan kompleks nih kalau nggak ada gunanya, ya kan? Nah itu. Oke, kita langsung saja, guys. Lanjut, itu intermezzo saja tadi. Z1 per Z2, jadi diperoleh ya, diperoleh Z1 plus Z2 sama dengan X1 X2 dikurang, salah dong, Y1 Y2 ya, ini dikurang ya, kemarin itu dikurang ya kalau nggak salah ya. Dikurang, guys, dikurang. Jadi kalau itu ditambah ya, kalau yang ini dikurang ya, dikurang ya. X1 Y2 ditambah X2 Y1 I per, Mamang langsung tulis begini ya. Salah dong, mutlak Z2, mutlak Z2. Gitu. Ya udah, sekarang kita konjugatkan ini. Maka Z1 Z2 kita konjugatkan berarti X1 X2 dikurang Y1 Y2 jadi ditambah, kalau kurang jadi tambah jadinya kan. Jadinya X1 salah dong, X1 Y2 ditambah X2 Y1 I per ya mutlak Z2 pangkat 2 ya, jangan lupa. Nah, pangkat 2. Iya, betul. Oke. Jadi itu, sekarang kita hitung di sisi lain ya. Ini sudah selesai di sini, di sisi lain. Sisi lain ya.
Z1 konjugat apa? Z1 Mamang langsung masukin ke rumus saja. Jadi Z1 konjugat dikurang Z2 konjugat ini sama dengan pakai rumus yang ini guys, tapi Mamang ganti Y1 nya jadi negatif, Y2 nya jadi negatif, Y1 jadi negatif, jadi negatif Y1, Y2 nya jadi negatif Y2. Akhirnya kita dapatkan guys X1 X2 sama ya, ini negatif ya sama jadinya ya, Y1 Y2 ini sama, di sini kurang. Nah, di sini yang jadi masalah negatif X1 Y2 dikurang X2 Y1 I ya. Oke, karena dia konjugat, ingat guys rumusnya nih ya. Jadi modulus konjugat Z2 kuadrat ini akan sama dengan nilainya adalah modulus Z2 kuadrat. Jadi modulus Z2 kuadrat. Jadi sama saja gitu ya. Berdasarkan sifat yang ini. Oke. Ini dapat seperti ini. Yang ini keluar guys. Negatifnya keluar, kita dapatkan akhirnya menjadi plus. Cocok ya. Nah, seperti itu guys yang modelnya. Masih mudah. Nah, ini ya. Masmud. Mudah. Udah, mungkin itu saja guys dari Mamang. Ini terlalu banyak, cukup banyak juga ya sudah ya kita ya. Thank you for watching. Insyaallah akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Thank you.